Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Fauzia Rahab. NIM saya 2005 111370. Kelas PKO 2A. Saya di sini akan menyampaikan materi adab dan adat Melayu Riau. Orang Melayu menetapkan identitasnya dengan 3 ciri pokok, yaitu berbahasa Melayu, beradat istiadat Melayu, dan beragama Islam. Seperti yang diketahui sebelumnya, segala hal yang bersangkutan dengan adab istiadat Melayu belum banyak ditulis atau dicatat dengan jelas. Sejak dulu, segala ketentuan adat istiadat disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara lisan. Saat ini, ketentuan adat disampaikan dengan hanya terbatas pada adat sopan santun saja. Untuk memahami adat istiadat yang berlaku dalam pergaulan, perlu diketahui sumbernya terlebih dahulu, yaitu adat yang disebut adat yang sebenar adat. Sebelumnya akan dibahas pengertian adat. Pengertian adat di Riau sendiri adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dengan segi kehidupan. Oleh karena itu, adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Sesuai hukum Barat masuk ke Indonesia, adat adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam, sehingga disebut adat bersendikan syara. Menyatunya adat Melayu dengan hukum syara diperkirakan terjadi setelah Islam masuk ke Malaka pada akhir abad ke-14. Dalam ensiklopedia umum, kata adat diartikan sebagai aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah yang terbentuk di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakat. Di Indonesia, aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia itu menjadi aturan hukum yang mengikat dan disebut hukum adat. Adat dalam masyarakat Melayu Riau. Adat yang berlaku dalam masyarakat Melayu di Riau bersumber dari Malaka dan Johor. Karena dahulu Malaka, Johor, dan Riau merupakan kerajaan Melayu dan adatnya berpunca dari istana. Seperti yang disebutkan Tona pada tahun 1920, dalam bagian lainnya seperti berikut. Maka, segala adat istiadat Melayu itu pun sah menurut syara Islam dan syariat Islam. Adat istiadat itulah yang turun-temurun berkembang sampai ke negeri Johor. Negeri Riau, negeri Indagiri, negeri Siak, dan negeri Pelalawan, dan sekalian negeri orang Melayu adanya. Segala adat yang tidak bersendikan syariat Islam salah dan tidak boleh dipakai lagi. Sejak itu, adat istiadat disebut adat bersendi syara yang berpegang pada kitab Allah dan sunnah Nabi. Adat Melayu Riau. Adat Melayu Riau dapat dibagi dengan 3 tingkatan, yaitu adat sebenar adat, adat yang diadatkan, dan adat yang teradat. Adat yang sebenar adat. Yang dimaksud dengan adat sebenar adat adalah prinsip adat Melayu yang tidak dapat diubah. Prinsip tersebut disimpulkan dalam adat bersendi syara. Ketentuan adat yang bertentangan dan hukum syara tidak boleh lagi dipakai, dan hukum syara lah yang dominan. Adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan adalah adat yang dibuat oleh penguasa pada suatu kurun waktu, dan adat itu terus berlaku selama tidak diubah oleh penguasa berikutnya. Adat ini dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi yang berkembang zaman, sehingga dapat disamakan dengan peraturan pelaksanaan di suatu ketentuan adat. Perubahan terjadi karena penyesuaian diri dengan perkembangan zaman dan perkembangan pandangan pihak penguasa. Seperti kata pepatah, sekali air bah, sekali tepian beralih.
Adat beradat. Adat ini merupakan konsensus bersama yang dirasakan baik sebagai pedoman dalam penentu sikap dan tindakan dalam menghadapi setiap peristiwa dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Konsensus itu dijadikan pegangan bersama sehingga merupakan kebiasaan turun-temurun. Oleh karena itu, adat yang teradat ini pun dapat berubah sesuai dengan nilai-nilai baru yang berkembang. Tingkat adat nilai-nilai baru yang berkembang di ini kemudian disebut sebagai tradisi. Ketentuan adat yang lebih dikenal sebagai hukum tidak tertulis telah diwariskan dalam bentuk undang-undang, ungkapan, atau pepatah atau petitih. Adat dalam pergaulan orang Melayu di Riau. Interaksi sosial antara sesama warga negara dalam masyarakat majemuk itu menuntut kerangka rujukan maupun mekanisme pengendali yang mampu memberikan arah dan makna kehidupan bermasyarakat, yaitu kebudayaan yang dapat menjembatani pergaulan sesama warga negara secara efektif. Adat istiadat yang merupakan pola sopan santun dalam pergaulan orang Melayu di Riau sebenarnya sudah lama menjadi pola pergaulan nasional sesama warga negara. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa nasional Indonesia, mengikut sertakan pepatah, ungkapan, peribahasa, pantun, seloka, dan sebagainya yang hidup dalam masyarakat Melayu menjadi milik nasional dan dipahami oleh semua warga negara Indonesia. Ajaran, tuntunan, dan falsafah yang diajarkan melalui pepatah, peribahasa, dan sebagainya itu telah membudaya di seluruh Indonesia. Sehingga tidak mudah untuk mengidentifikasi pepatah dan peribahasa yang berasal dari Melayu dan yang bukan dari Melayu. Dalam masyarakat Melayu di Riau, bersikap tingkah laku yang baik telah diajarkan sejak buayan hingga dewasa. Sopan santun dalam pergaulan sesama masyarakat menyangkut beberapa hal, yaitu tingkah laku, tutur bahasa, kesopanan, berpakaian, serta sikap menghadapi orang tua atau sebaya, orang yang lebih muda, para pembesar, dan sebagainya. Tingkah laku yang terpuji adalah yang bersifat sederhana. Pola hidup sederhana yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia sejalan dengan sifat ideal orang Melayu. Kesederhanaan memang sudah menjadi sifat dasar orang Melayu, sehingga terkadang karena salah bawa menjadi sangat berlebihan. Kesederhanaan ini membawa sifat ramah dan toleransi tinggi dalam pergaulan. Kesederhanaan ini digambarkan pula dalam pepatah mandi di hilir berkata di bawah-bawah. Ibarat padi, kian berisi, kian luntur. Gotong royong dan seia sekata dengan sangat dianjurkan. Banyak pepatah dan ungkapan yang menjadi falsafah hidup orang Melayu bertahan hingga sekarang. Dalam bertutur kata, banyak dijumpai nasihat, karena kata yang sangat berpengaruh bagi keselarasan pergaulan. Bahasa menunjukkan bangsa. Pengertian bangsa yang dimaksud di sini adalah orang baik-baik atau orang berderajat yang juga disebut orang berbangsa. Orang baik-baik tentu mengeluarkan kata yang baik-baik dan tekanan suaranya akan menimbulkan simpati orang. Orang yang menggunakan kata-kata kasar dan tidak senonoh, dia tentu orang tidak berbangsa atau derajatnya rendah. Sopan santun berpakaian. Dari pepatah, biar salah kain asal jangan salah cakap, juga tercermin bahwa salah kain juga merupakan aib. Dalam masyarakat Melayu, kesempurnaan berpakaian menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya budaya seseorang. Makin tinggi kebudayaannya akan semakin sempurna adatnya.
Selain itu, sopan santun berpakaian menurut Islam telah menyatu dengan adat, adab, dan pergaulan. Kerangka acuan dan sopan santun dalam pergaulan adalah norma Islam yang sudah melembaga menjadi adat. Di dalamnya terdapat berbagai pantangan, larangan, dan hal-hal yang dianggap sumbang. Pelanggaran dalam hal ini menimbulkan aib besar dan si pelanggar dianggap sudah tidak beradab. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.